Ada perbedaan yang begitu halus, nyaris tak terlihat, namun memiliki dampak seperti siang dan malam. Antara seseorang yang pintar dan seseorang yang cerdas. Orang pintar tahu jawaban dari buku. Ia mampu menyusun teori, mengutip riset, dan menjawab segala persoalan dengan retorika yang meyakinkan. Tapi orang cerdas, ia tahu bahwa jawaban belum tentu berguna jika tak menyentuh kenyataan rakyat. Ia tidak terjebak pada benar salah menurut teori, tetapi lebih memilih relevan atau tidak bagi kehidupan nyata. Bayangkan jika yang memimpin Indonesia bukan orang yang hanya menang dalam debat atau unggul dalam gelar akademik, melainkan sosok yang mampu melihat lubang dalam sistem, membaca arah angin perubahan, dan tidak takut lawan arus demi kebenaran. Akankah Indonesia masih seperti sekarang penuh kebijakan tambal sulam? Atau justru bertransformasi menjadi negara yang betul-betul berpihak pada rakyat? Pemimpin pintar seringkali lahir dari ruang kelas, mencetak prestasi akademik, mengumpulkan piagam dan penghargaan. Tapi begitu masuk ke arena kepemimpinan, ia menjadi terlalu kaku pada aturan. Ia lebih sibuk menyenangkan sesama elit ketimbang menyelesaikan jeritan rakyat. Ia mengerti statistik kemiskinan, tetapi tidak pernah duduk bersama mereka yang makan 1 kali sehari. Ia tahu angka inflasi, tapi tidak pernah turun ke pasar saat harga telur naik. Dan karena ia pintar, ia lebih pandai mencari alasan dibanding solusi. Dalam sistem yang penuh konflik kepentingan, pemimpin pintar justru menjadi bagian dari sistem itu. Ia terlalu takut kehilangan jabatan, terlalu takut disingkirkan, terlalu rapi, terlalu hati-hati, terlalu formal. Dan akhirnya, segala rencana besar hanya berakhir di dalam dokumen, bukan di tengah rakyat. Indonesia, selama ini, terlalu banyak dipimpin oleh mereka yang tahu caranya bicara, tapi tak tahu bagaimana mendengarkan jeritan rakyat. Pemimpin cerdas mungkin tidak punya wajah yang selalu terpampang di media. Ia tidak bicara untuk mencitrakan diri, tapi memilih bertindak bahkan saat tak ada kamera yang merekam. Ia tidak hanya membaca regulasi, tapi juga membaca pola penderitaan rakyat yang terus berulang. Karena sistem dibiarkan rusak, ia tahu bahwa solusi tidak akan datang dari kantor mewah di pusat kota, tapi dari percakapan sunyi dengan rakyat di pedalaman. Ia mungkin tidak berbicara 1000 kata di pidato politik, tapi satu kebijakannya bisa mengubah kehidupan ribuan orang. Ia sadar bahwa menjadi pemimpin bukan soal popularitas, tapi keberanian untuk mengambil risiko paling pahit. Dibenci elit, dijatuhkan karena menyentuh borok kekuasaan, bahkan dihancurkan oleh sistem itu sendiri. Tapi justru karena itulah ia cerdas, karena ia tahu kapan harus melawan, kapan harus menunduk, dan kapan harus berdiri untuk kebenaran. Bayangkan jika Indonesia dipimpin oleh sosok seperti ini, apakah rakyat masih akan menunggu keajaiban? Atau justru akan langsung menciptakan keajaiban itu bersama-sama? Imajinasi Indonesia di tangan pemimpin cerdas. Bayangkan Indonesia di tahun ke-2030, sebuah negara yang tidak lagi sibuk menyusun rencana 5 tahun, tetapi fokus pada hasil yang bisa dirasakan dalam waktu 5 bulan. Di mana transportasi publik bukan hanya proyek mercusuar, tapi benar-benar digunakan karena nyaman, aman, dan murah. Bayangkan desa-desa yang tak lagi meminta bantuan pemerintah, karena mereka sudah didukung untuk mandiri secara ekonomi dengan teknologi sederhana dan pelatihan praktis. Bayangkan sistem pendidikan yang tidak lagi menghukum anak karena salah menjawab, tapi justru menghargai anak karena berani berpikir berbeda. Bayangkan birokrasi tanpa pungli, tanpa proses berbelit, karena semuanya sudah otomatis, transparan, dan bisa diakses rakyat dari ponsel. Semua itu tidak akan terjadi jika kita hanya memilih pemimpin berdasarkan gelar atau suara lantangnya saat kampanye. Semua itu hanya mungkin terjadi jika kita dipimpin oleh orang cerdas yang tahu bahwa solusi tidak datang dari banyaknya teori, tetapi dari keberanian dan empati yang dalam pada rakyat kecil. Pemimpin cerdas tahu kapan mendengar. Pemimpin cerdas tahu bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pidato. Ia tahu bahwa satu-satunya cara memahami penderitaan adalah dengan diam, mendengarkan, dan menyelami luka rakyat dengan empati. Ia tidak merasa dirinya paling tahu. Justru karena ia cerdas, ia sadar bahwa
Ia hanya bisa membuat keputusan yang adil jika ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang lebih tahu, lebih jujur, dan berani berbeda pendapat. Ia tahu bahwa menjadi pemimpin bukan berarti jadi pusat perhatian, tapi menjadi pusat pergerakan. Maka, pemimpin cerdas lebih sering kita lihat bekerja di belakang layar, bukan di panggung pesta kekuasaan. Bayangkan jika semua pemimpin kita seperti itu, mungkin negara ini tidak penuh kebisingan wacana, tapi penuh perubahan sunyi yang nyata di lapangan. Dari gengsi menjadi tanggung jawab. Dalam dunia politik kita, jabatan seringkali menjadi panggung. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pencitraan. Tapi pemimpin cerdas tahu bahwa semakin tinggi jabatan, semakin besar beban dan tanggung jawabnya. Ia tidak memakai jabatan untuk duduk nyaman, tapi untuk berdiri di garis depan ketika rakyat dipukul oleh kebijakan yang tidak adil. Ia tidak bangga dengan gelarnya, tapi lebih bangga jika satu keputusan kecilnya bisa membuat rakyat kecil tidak kelaparan. Ia bukan aktor di panggung politik, tapi pelayan dalam teater penderitaan rakyat. Maka jika Indonesia dipimpin oleh sosok seperti ini, budaya kekuasaan akan bergeser dari kemewahan menuju pengabdian, dari formalitas menuju keikhlasan. Musuh terbesar pemimpin cerdas, sistem yang menolak diubah. Pemimpin cerdas bukan hanya melawan korupsi, tapi juga melawan sistem yang membuat korupsi menjadi kebiasaan. Dan karena itu, ia akan dibenci. Oleh siapa? Oleh orang pintar yang menikmati kenyamanan sistem bobrok. Oleh birokrat yang takut kehilangan akses. Oleh politisi yang merasa ancaman. Maka, pemimpin cerdas bukan hanya harus pintar, tapi juga kuat. Karena ia tidak akan mendapat banyak tepuk tangan. Justru ia akan dilabeli aneh, berbahaya, radikal. Tapi justru karena keberanian itulah, ia layak dipercaya. Dan kita, rakyat, harus cukup cerdas juga untuk membedakan mana pemimpin yang berisik, dan mana yang bekerja dalam diam. Harapan terakhir ada pada kita. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi bangsa ini telah terlalu lama menunggu pemimpin yang benar-benar cerdas. Yang tidak hanya tahu banyak, tapi bisa membuat keputusan yang tepat di saat yang paling sulit. Yang tidak hanya pandai bicara, tapi juga punya nyali untuk mengubah sistem dari akarnya. Dan satu-satunya cara untuk menghadirkan pemimpin seperti itu adalah dengan rakyat yang juga cerdas, yang tidak mudah terpesona janji kampanye, tapi memilih berdasarkan rekam jejak dan keberanian moral. Maka video ini bukan sekadar imajinasi. Ini adalah ajakan untuk berhenti memilih berdasarkan gengsi dan mulai memilih berdasarkan esensi. Kalau kamu diberi pilihan ingin dipimpin oleh orang pintar yang pandai bicara, atau orang cerdas yang berani bertindak, kamu pilih yang mana? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari suara kecil, dari diskusi, dari rakyat, dari kamu.